Hai, hello everyone, welcome back to Vipot Skensa. Kembali lagi bersama saya Rahmalia Putri. Di sini saya membawakan sebuah segmen yaitu Reksis, Remaja Eksis. Di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Elia. Kak Elia, boleh lebih jelaskan detail-detail tentang data diri kakak? Boleh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eris Syarif. Saya lahir di Cilegon tanggal 25 Mei 2005. Sekarang saya berada di kelas 12 di KAFI 2. Oh iya kak, tadi kalau nggak salah dengar kakak lahir 2005 ya? Kan seharusnya untuk umur segitu kakak sudah lulus ya dari tahun kemarin. Mengapa kakak sekarang masih duduk di bangku kelas 12? Jadi ceritanya gini, dulu waktu pas 2019 kakak kan baru lulus SMP tuh 2019. Nah di situ kakak nyoba masuk di SMK 1, tapi karena nilai rapot kakak berbeda dengan yang lain, kakak ngambil nilai rapotnya pakai nilai pesantren atau madrasah yang maksimalnya itu 4, sedangkan yang lain kalau sekolah umum kan nilainya sampai 10 ya. Nah jadi di input sama tim sekolah, tim pendaftaran itu kecil pas kakak lihat hasilnya, makanya waktu itu nggak keterima. Nah pas nggak keterima dari situ kakak nyoba masuk ke swasta, salah satu sekolah di sini juga swasta. Nah tapi karena waktu itu posisinya COVID kan ya, jadi kakak ngerasa gimana ya, sayang gitu, udah bayar mahal-mahal tapi belajarnya tuh online, kayak kurang masuk lah di otak kakak gitu. Jadi kakak putuskan 3 bulan itu udah keluar dan gap year. Di situ kakak mulai belajar di rumah nonton YouTube atau berlangganan aplikasi Ruang Guru. Dan setelah itu tahun berikutnya kakak coba lagi daftar di SMK 1 dengan pilihan jurusan yang sama, tapi yang berbedanya nilai rapot udah diubah. Nah baru alhamdulillah tahun 2021 tepatnya kakak keterima di SMK 1 Rangkas Bitung. Gitu. Kalau boleh tahu kenapa bisa jadi kayak gitu ya kak? Kok? Iya karena begitu bentar cut. Oh ya kak, kan kakak itu tadi bilang mengambil dengan jurusan yang sama. Jurusan apa tuh kak? Jurusannya pilih pertama itu tentu multimedia dan kedua TKJ. Dan kenapa kakak pilih itu? Sebenarnya karena TKJ banyak yang minat sih, dan multimedia tentu karena keinginan kakak. Kak, mengapa dari sekian banyaknya jurusan kakak memilih jurusan DKV? Jujur sebenarnya kakak masuk SMK itu karena teman kakak di SMP 1 juga. Di sana tuh ada teman kakak perempuan lah ya istilahnya, perempuan, tapi kakak di situ nggak tahu pasti dia itu masuk jurusan apa. Tapi karena kakak punya keinginan atau punya minat di dunia editing, jadi kakak ambil jurusan DKV. Tapi dulu tuh sebenarnya bukan DKV namanya, dulu multimedia. Dan kebetulan pas kakak masuk baru diubah jadi DKV gitu. Wow. Oh ya kak, di pelajaran DKV ini kan banyak ya kak. Salah satunya ada kayak desain grafis dan lain-lain. Apa yang pelajaran yang paling kakak suka? Pelajaran yang paling kakak suka tentu animasi, karena di animasi itu kita bisa ngedit gambar bergerak. Itu menurut kakak keren banget. Kayak melihat dulu kan kakak waktu kecil sering melihat animasi kayak Doraemon, Upin Ipin dan yang lainnya ya. Nah di situ kakak melihat kayak cara bikinnya gimana gitu loh. Kelihatannya bagus banget gitu kalau misalnya kakak bisa bikin kayak begini. Nah jadi kakak masuk DKV itu karena emang niat buat bikin animasi itu gitu. Penasaran ya kak? Iya, penasaran. Kira-kira dalam proses kakak mempelajari materi tersebut atau ada kesulitan yang memang benar kakak kayak wah ini cukup menantang? Kalau kesulitannya sih karena kakak nggak punya device aja sih. Soalnya kakak nggak punya laptop atau komputer, jadi kakak mau nggak mau harus menggunakan PC sekolah yang dimana itu tuh terbatas waktunya. Jadi kakak cuma bisa ngedit di PC lab atau di rumah temen gitu.
kalau di rumah kakak kurang buat belajar karena nggak ada device-nya gitu. Jadi keterbatasan di device dan waktunya. Iya, betul. Oh ya kak, selama kakak sekolah di SMK saat ini kakak ikut organisasi apa saja kak? Kalau di sekolah jujur waktu zaman kakak itu nggak diwajibkan untuk ikut eskul. Bukan nggak diwajibkan sih sebenarnya, nggak ikut eskul yang wajib pun sepertinya nggak ada hukuman gitu, nggak diapa-apain. Jadi kakak memilih untuk ikut ikrama sama ISG gitu. Jadi kakak ini lebih tertarik kepada eskul yang tidak wajib dibandingkan yang wajib. Iya, tapi sebenarnya dulu kakak udah nyoba waktu kelas 10 udah nyoba buat daftar OSIS. Cuma di situ posisinya kakak udah masuk organisasi Fornusa yang dimana itu eksternal dan lebih jangkauannya lebih luas lagi, tentu lebih sibuk lagi. Jadi kakak mikir-mikir 2 kali gitu buat masuk OSIS, karena OSIS juga kelihatannya kan pasti sibuk. Iya. Ada acara-acara sekolah, jadi kakak mengurungkan niat untuk ikut OSIS gitu. Ya kak, bisa kakak jelaskan nggak kak? Kira-kira di eskul ISG sama ikrama itu kakak belajar apa aja? Kalau ISC kan itu English Student Community ya. Tentu kita di sana belajar bahasa Inggris. Kenapa kakak pilih ISG? Karena ini tuh bahasa dunia lah ya. Kita semua di negara manapun itu harus bisa belajar bahasa Inggris karena banyaklah manfaatnya. Karena biasanya kan Indonesia juga ada turis-turis kan, bule-bule gitu. Itu bisa berguna buat kita komunikasi agar kita tidak dibodohi sama mereka. Dan selanjutnya ikrama. Ikrama itu Ikatan Remaja Masjid. Tentu kita berurusannya dengan agama. Iya. Jadi di situ kita diajarkan untuk lebih dekat lagi dengan pencipta kita, dan setiap acara-acara keislaman lah kita yang handle gitu bareng sama OSIS Ekbid 1 gitu. Wah. Oh ya kak, tadi kan kakak juga ikut organisasi di luar sekolah seperti Formusa kalau nggak salah ya kak. Iya. Kakak bisa jelaskan nggak organisasi Formusa itu organisasi seperti apa, bagaimana dan apa aja? Kalau Fornusa itu Fornusa Lebak ya. Oh, Fornusa. Itu hampir sama kayak ikrama. Pembahasannya tentang agama tapi jangkauannya lebih luas. Dia ini jangkauannya satu selebak lah ya. Jadi semua rohis yang ada di Lebak ini itu dinaungi sama Fornusa gitu. Dan di sana tuh banyak kegiatannya. Kegiatan seperti latihan kepemimpinan di situ ada, dan yang lebih menarik itu kita di situ diajarin banyak pelajaran dan pengalaman yang lebih, bukan hanya sekedar pelajaran agama, karena kita itu di sana mengutamakan nilai ukhuwah. Ukhuwah itu kayak ikatan kita sesama manusia gitu, jadi kekeluargaannya dapat banget di Fornusa itu. Wah, boleh jelasin nggak kak organisasi PII itu apa kak? Kalau PI juga hampir sama, yaitu sama. Pelajar Islam Indonesia. Ibaratnya saingannya Fornusa lah. Tapi kalau PI ini udah ada sejak zaman Perang Dunia. Waktu itu PI ikut serta dalam perang di Indonesia, gitu. Ikut membantu lah istilahnya. Berarti sama tetapi lebih luas dan lebih lama. Iya, lebih tua lah istilahnya. Kira-kira jabatan kakak di Fornusa dan PII itu tadi apa kak? Kalau di Fornusa dulu waktu kelas 10 kakak jadi ketua, tapi bahasanya bukan ketua kalau di Fornusa tuh, tapi presiden. Nah, ya dari situ cita-cita kakak berubah jadi mau jadi presiden juga. Dan kalau sekarang itu istilahnya kan kakak udah 2 tahun lah, masuk 3 tahun di Fornusa. Jadi sekarang udah jadi dewan penasehat pengurus. Itu tingkatannya lebih tinggi satu tingkatan lah dari pengurus biasa gitu. Dan kalau di PII kebetulan kakak baru daftar kemarin kelas 12, jadi sekarang masih anggota biasa lah istilahnya. Oh ya kak, tadi kakak bilang kakak udah lama di Fornusa, ada kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan itu per tahunnya atau tergantung
kerja kita bagaimana Kak? Kalau itu per tahunnya, karena yang diutamakan jadi pengurus itu kelas 10 sama kelas 11. Nah, kakak itu waktu jadi ketua kan pas periode kelas 10 kelas 11 itu cuma setahun. Nah, selanjutnya karena udah kelas 12 kan dan posisi kakak jadi ketua, sebenarnya kalau misalnya posisi kakak bukan ketua, kakak bisa dipindahin jadi pengurus lagi tapi beda divisi. Berhubung kakak jadi ketua, jadi mau nggak mau harus naik lah satu tingkat. Jadi ya udah dipilih jadi ketua dewan penasihat pengurus. Wah. Jadi kalau yang ketua itu tetap pengurus tapi lebih tinggi satu tingkat. Betul. Kalau kembali lagi nih Kak, kan Kakak udah kelas 12. Iya. Pasti habis PKL. Kakak PKL di mana Kak? Kakak PKL di PT BPR Lebak Sejahtera atau Bank Lebak. Kakak di Bank Lebak itu kerjanya sesuai jurusan, ngapain aja nih Kak? Kalau yang sesuai jurusan itu megang sosmed. Kita megang sosmednya Bank Lebak, bisa dilihat juga di IG BPR Lebak Sejahtera. Di situ ada postingan-postingan yang hasil desain kakak gitu. Tapi cuma beberapa, kayak misal ada peringatan tanggal merah, misal ada peringatan hari apa gitu. Biasanya kakak yang desain, kayak peringatan Isa Masih, peringatan Idul Fitri dan segala macamnya itu kakak yang desain. Dan kalau misalnya ada acara rapat segala macam itu juga kakak yang desain banner acaranya. Terus kayak bingkisan hadiah biasanya tuh pakai stiker. Di situ juga ada stiker buatan kakak juga. Dan kalau yang nggak sesuai jurusan, tentu lebih banyak yang nggak sesuai jurusan sih. Karena di situ kan Bank Lebak ya. Tentu Bank Lebak itu fokusnya keuangan. Harusnya itu apa namanya? AKL, anak akuntansi ya. Tapi berhubung pihak Bank Lebaknya katanya nyari yang anak di kafe, ya udah kakak terima aja. Dan yang nggak sesuai jurusannya itu banyak, seperti kita fotokopi berkas, nyusun berkas dan lain sebagainya lah gitu. Berarti banyak juga ya Kak? Banyak. Oh ya Kak, Kakak tuh di Bank Lebak itu megang desainnya kira-kira lebih ke apa ya? Lebih fokus ke acara-acara besar atau seperti kayak peringatan, pasti kan ada berdirinya bank itu tersebut hari kapan? Itu kakak juga yang bikin atau gimana? Hari-hari perayaan bank tersebut? Kalau hari-hari perayaan sedikit sih, biasanya cuma hari-hari libur aja kayak yang tadi udah kakak sebutin gitu. Iya. Maksudnya ini Kak, apa Gimana sih? tuh? Gimana? Kan bank tersebut pasti kan memiliki tahun berdirinya sendiri. Kalau acara seperti itu apakah kakak ikut desain juga Kak? Misalnya ulang tahun bank tersebut pada tanggal berapa gitu kakak ikut bikin nggak? Kalau ulang tahunnya kebetulan di bulan ini kalau nggak salah, bulan Februari. Jadi kan kakak PKL itu dari bulan Maret sampai September, jadi nggak kebagian pas ulang tahun Bank Lebak. Kalau misalnya kebagian di itu pasti kakak juga ikut desain di acara tersebut. Berarti kakak di Bank Lebak ini lebih banyak yang bukan jurusan dibanding yang desainnya. Betul. Kakak PKL di Bank Lebak tersendiri itu kemauan kakak atau memang suruhan orang tua atau ada motivasi? Ceritanya tuh waktu itu kakak lagi lagi sekolah biasa, yang lain masih pada sibuk nyari tempat PKL. Kalau kakak itu ada informasi di grup dari Bu Rini. Nah, katanya dicari orang yang mau PKL duluan. Nah, di situ posisinya kan harusnya kan PKL yang lain tuh bulan Juli setelah libur semester. Nah, sedangkan kakak itu dipanggil pas bulan Maret, jadi lebih awal dari teman-teman yang lain. Nah, kenapa kakak ambil? Karena tentu lebih awal juga. Jadi kakak pikir daripada nunggu yang gak pasti gitu tempat PKL di mana, ya udah kakak ambil aja lah yang duluan gitu, udah diminta juga kan gitu. Berarti kakak mengambil rekomendasi dari Bu Rini ya? Gitu. Oh ya Kak, boleh ceritain nggak Kak pesan dan kesan kakak selama PKL di sana itu apa Kak? Kesannya tentu menarik banget ya. Di Bank Lebak itu kita bisa enjoy lah, teman-teman atau staff di sana juga asik orangnya. Jadi nggak kaku, meskipun ada yang
mungkin usianya lebih sepuh daripada kita. Jadi kalau kita kalau kita bercanda juga harus mikir-mikir 2 kali gitu, takut ini salah atau apa, soalnya di sana tuh kita dinilainya diem-diem, nggak langsung dinilai top gitu. Jadi sikap kita kayak misal kita kerjanya gimana itu diem-diem diperhatiin sama mereka. Jadi bercanda paling kalau jam-jam istirahat gitu. Seru sih kesannya. Dan pesan buat teman-teman yang bakal PKL di sana sih, lebih diperhatiin lagi ya buat kedisiplinannya, karena di sana tuh meskipun terlihatnya kayak enggak bebas lah istilahnya, lebih bebas, tapi di situ disiplin juga gitu, harus kompak lah sama teman-teman pegawai di sana gitu. Oh berarti di sini di bank tersebut tuh kayak kakak bebas tapi dinilainya secara sikap diam-diam, nggak terang-terangan. Betul. Oh ya kak, dari tadi kita nanya tentang PKL kakak. Kalau boleh tahu kakak setelah lulus dari SMK ini kakak mau lanjut kuliah atau bekerja? Rencananya kakak sekarang udah daftar SNBP, dan di situ kakak ambil di Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, itu pilihan pertama, dan pilihan keduanya kakak ambil di Untirta jurusan Bahasa Inggris gitu. Oh iya nih kak, perasaan tadi kakak di Universitas Gadjah Mada atau UGM ya kak, kakak mengambil jurusan hukum, lalu di Untirta kakak mengambil jurusan Bahasa Inggris. Mengapa memilih 2 fakultas yang berbeda kak? Di Gadjah Mada karena kakak milih hukum karena lebih suka lah sama hukum di Indonesia ini, kan kelihatannya belum memihak sama masyarakat gitu. Jadi kakak pengen tahu gitu, pengen belajar lebih dalam lagi kenapa hukum di Indonesia bisa seperti ini gitu. Jadi kakak ada niatan lah istilahnya buat merubah hukum yang ada di Indonesia ini. Dan untuk bahasa Inggris, kenapa kakak ambil bahasa Inggris? Karena itu tadi, bahasa Inggris itu bahasa dunia, jadi kita harus belajar dan mempelajari bahasa tersebut gitu. Oh ya kak, dari tadi kita udah berbincang-bincang cukup lama. Minumnya silahkan diminum dulu kak. Boleh, siap. Izin ya. Ya kak. Bagaimana kak rasanya? Alhamdulillah manis. Siap. Oh ya kak, lanjut pertanyaan yang tadi. Kakak kan mengambil jurusan DKV. Yeah. Mengapa kakak mengambil jurusan hukum di luar, mungkin jauh ya kak? Yeah, jauh banget. Kenapa kakak pilih yang berbeda jurusan? Karena yang pertama tuh DKV itu jarang ada di PTN negeri. Dan kalau PTS atau perguruan tinggi swasta itu tentu bayarnya lebih mahal, dan kakak juga mikir untuk nggak menyusahkan orang tua lah. Jadi kalau DKV juga kan butuh banyak fasilitas, kita harus punya sediain kayak laptop, PC, dan kakak itu nggak punya. Jadi kakak lebih milih untuk hukum karena mungkin hukum itu nggak terlalu pakai gadget lah untuk pengoperasian atau pembelajaran di kuliahnya itu gitu. Jadi kakak ini mungkin keterbatasan alat, dan kakak juga ingin mengetahui bahwa jurusan di KAV ini jarang ya kak? Iya. Oh ya kak, apa penyesalan terbesar yang kakak alami? Penyesalan yang terbesar tuh banyak sih. Penyesalan pertama mungkin dulu kakak malas-malesan. Ya, jadi zaman SD itu kakak nggak terlalu peduli lah soal nilai. Jadi sekolah cuma ya belajar, merhatiin guru, main, makan di kantin, terus udah pulang, main lagi gitu. Jadi kurang memperhatikan lah. Kayak dapet nilai atau ranking di bawah peringkat 10 besar itu biasa aja gitu. Sedangkan teman-teman kakak yang lain kayak April mungkin kan, itu pasti orang tuanya itu mengharuskan dia itu untuk ranking 1 terus, sedangkan orang tua kakak itu enggak. Jadi masalahnya di situ sih, kakak
udah sama kakak malas, dan orang tua juga nggak terlalu harusin kakak untuk belajar. Jadi dari situ kakak nyeselnya di situ. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi kan kakak bilang kakak sering main ya. Nah sering mainnya ini kakak biasanya main warnet gitu. Iya, Gak asing ya. zaman 2012 itu lagi hype banget warnet. Nah di situ warnetnya itu gelap lah, kan tahu sendiri kalau misal pencahayaan sama di gelap-gelap itu bahaya buat mata ya. Nah di situ kakak setiap pulang sekolah SD itu langsung main warnet sampai pulang maghrib gitu. Nah di situ kakak nyesel banget. Sekarang baru kerasa lah, sekarang harus pakai kacamata gitu. Dan penyesalan terakhir mungkin ini kakak tuh kurang sosialisasi, jadi tertutup lah istilahnya. Dulu tuh kakak punya temen cuma sekitaran komplek doang. Jadi punya kelompok udah cukup sama kelompok ini aja, nggak pernah bersosialisasi sama kelompok lain gitu. Jadi kakak rasa itu salah besar sih. Harusnya kita kan makhluk sosial ya, jadi kita harus komunikasi dengan banyak orang. Dan sekarang baru kakak rasain sih kalau sosialisasi itu penting banget. Dan yang dulu kakak lakukan itu salah. Jadi di sini kakak mungkin akan berkembang lagi untuk bersosialisasi ya kak. Motivasi terbesar dalam hidup kakak kalau boleh tahu apa kak? Motivasi terbesar tentu ibu kakak dan teman-teman serta orang-orang tersayang yang kakak miliki, seperti teman-teman sekolah atau teman-teman organisasi. Itu menjadi poin penting lah buat kakak. Istilahnya apa ya, nggak mau banget untuk kecewain mereka, terutama untuk ibu lah ya. Ibu pasti menaruh harapan besar, terutama kakak kan anak pertama, jadi gimana gitu. Itulah yang jadi motivasi kakak untuk Kakak adalah orang tua kakak dan orang-orang terdekat kakak. Betul. Oh ya kak, apa yang kakak ingin lakukan jika kakak dapat kembali ke kelas 10 tahun lalu? Kelas 10 atau 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Oh iya, maaf. Harapannya sih kakak akan bilang ke kakak yang 10 tahun lalu untuk lebih giat lagi lah dalam belajar dan kurangin untuk main warnet, karena bakal nyesel banget gitu. Sekarang itu kakak jujur nyesel banget nggak bisa tanpa kacamata. Istilahnya berkebutuhan banget sama kacamata. Jadi kakak harap kalau misalnya bisa kembali lagi ke 10 tahun yang lalu, harus bisa lebih rajin lagi, kurangin mainnya dan lebih aktif bersosialisasi gitu. Kira-kira kan kata kakak sangat berkebutuhan dengan kacamata. Apa reaksi kakak pas kakak tahu bahwa kakak emang harus benar-benar selalu pakai kacamata tersebut? Sebenarnya ada berkembang sih. Dulu awal-awal kakak sadar kalau kakak rabun itu kelas 6 SD. Itu ceritanya pagi-pagi subuh ya, berangkat sholat subuh itu kakak biasanya kalau mata pagi-pagi kan emang harus dikucek baru gitu ya. Nah di situ kakak kucek, matanya masih tetap buram gitu. Dan di situ kayak ngerasa ada yang aneh. Dan pas main sama teman-teman juga, teman-teman bisa ngelihat dari kejauhan, kakak udah nggak bisa ngelihat lagi gitu. Nah dan akhirnya pas kelas 7 masuk pesantren itu kakak harus pakai kacamata, karena emang di pesantren kan niatnya emang kakak pengen berubah lebih baik lagi lah. Jadi kacamata itu butuh untuk melihat papan tulis. Nah dari situ karena udah diawali pakai kacamata, jadi berkebutuhan khusus banget, karena nggak kelihatan lah kalau misalnya itu, dan gak nyaman juga nggak bisa ngelihat itu. Iya benar juga sih kak. Kalau boleh tahu kakak ini silinder minus atau apa kak? Kakak minus, terakhir meriksa sih minus 4, silindernya 1. Berarti lebih besar minus ya kak? Iya. Seperti itu ya. Kalau boleh tahu apa yang mimpi yang sedang kakak kejar untuk saat ini? Mimpi tentu bisa membahagiakan orang tua ya, terutama ke ibu kakak. Kakak harap bisa membawa beliau pergi umroh atau paling maksimal memberangkatkan haji lah ya. Soalnya ibu kakak pernah berpesan lah istilahnya ke kakak, kak
ini kata ibu kayak kak, mama nggak butuh banyak gitu, yang penting kamu sukses bisa berangkatin mama umroh itu juga udah cukup buat mama gitu. Jadi mimpi kakak adalah memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Betul. Karena mungkin dari tadi sudah cukup lama, masuk ke beberapa pertanyaan terakhir. Apa harapan kakak untuk jurusan DKV ke depannya nih kak? Harapannya sih lebih kreatif lagi lah ya, dan podcast ini jujur udah bagus banget karena sebenarnya podcast itu udah ada rencana dari zaman kakak, zaman kelas 12, tapi karena kita terbatasan kamera dan segala macamnya diundur. Kelas 11 saat ini baru menjalankan tahun kemarin. Berarti untuk podcast ini, jadi harapnya lebih kreatif lagi dan lebih berkembang lagi lah untuk kedepannya gitu. Jadi podcast ini lanjutan ide dari kakak kelas kakak. Betul. Ya kak, boleh kasih kata-kata motivasinya sebagai penutup podcast hari ini? Mungkin sedikit ya dari saya. Hidup berarti atau mati gitu. Wah, berat. Terima kasih untuk Kak Arya karena udah menjawab beberapa pertanyaan. Maaf sebelumnya jika pertanyaannya mungkin ada yang agak sensitif mungkin atau agak bagaimana. Santai. Terima kasih dan untuk Sobat Info sampai di sini saja. Jangan lupa tonton di YouTube dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum, bye.